Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai fisika, dan kita masuk di bab induksi elektromagnetik, dan saat ini saya akan menyampaikan tentang apa itu hukum Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik, fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Baiklah, karena ini hubungannya dengan masalah interaksi medan magnet, maka saya akan kembali bahwa kita ambil misalkan sebuah magnet batang, di mana kita tahu bahwa arah garis gaya magnet adalah dari utara ke selatan, sebagaimana tunjukkan pada gambar tersebut. Artinya di dalam magnet batang tersebut ada medan magnet yang arahnya ke arah kiri. Kemudian kita pun harus mengingat kembali apa itu flux magnetik. Flux magnetik yaitu banyaknya medan magnet yang terlingkupi oleh suatu bidang luasan. Secara matematis dapat ditulis Pi sama dengan B dikali A kali cos theta, di mana Pi adalah flux magnetik dalam Weber, kemudian B adalah medan magnet dalam Weber per meter persegi atau Tesla, A adalah luas penampang dalam meter persegi, dan theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah medan magnet dengan garis normal. Sehingga bahwa flux magnet bisa berubah karena perubahan medan magnetnya, karena perubahan luas penampangnya, atau juga yaitu perubahan sudut theta yang ditentukan oleh arah medan magnet dan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus pada bidang permukaan. Nah, sekarang dapat kita lihat bagaimana jika dihubungkan di situ ada sebuah kumparan dihubungkan dengan galvanometer, dan di sampingnya ada magnet batang. Kelihatan bahwa arah garis gaya magnet yaitu ke arah kiri. Nah, ketika magnet ini kita dekatkan ke kumparan, maka di situ kelihatan bahwa ada perubahan flux yang diakibatkan oleh perubahan medan magnet yang terlingkupi oleh kumparan tersebut. Dalam hal ini, maka ada suatu reaksi dari kumparan tersebut, bahwa di kumparan selalu ingin tetap netral, tidak ada perubahan flux. Maka muncul flux baru dari kumparan yang arahnya melawan daripada arah medan magnet dari kumparan tersebut, sehingga arahnya ke kanan. Maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di situ akan muncul pada kumparan itu yaitu arah arus induksi, yang nanti pada galvanometer akan menunjukkan jarumnya bergerak ke arah kanan, yaitu sesuai dengan dorongan arus dari kumparan tersebut. Nah, sekarang kita simak bagaimana ketika magnet batang itu dalam keadaan diam. Walaupun pada saat itu hampir semua medan magnet terlingkupi oleh kumparan atau loop tersebut. Artinya fluxnya maksimal.
Nah, tapi karena di situ tidak ada perubahan, maka tidak ada reaksi juga dalam kumparan tersebut. Dan saat itu bahwa galvanometer menunjukkan angka 0, artinya tidak ada arus yang mengalir pada kumparan tersebut. Berikutnya, bagaimana ketika magnet batang itu kita tarik keluar? Nah, pada saat itu arah medan magnet tetap, yaitu ke arah kiri dari magnet batang tersebut. Dan terjadi pengurangan fluks magnet akibat garis gaya magnet atau medan magnet yang terlingkupinya berkurang. Nah, sehingga pada kumparan tersebut bereaksi ingin mempertahankan agar fluks magnetik tetap maksimal. Maka pada fluks tersebut dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga, bahwa berupaya untuk mempertahankan diri agar fluksnya tetap maksimum, sehingga kumparan melahirkan fluks baru yang arahnya searah dengan medan magnet dari magnet batang tersebut, yaitu ke arah kanan. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga, ketika ibu jari mengarah ke kiri, maka akan ada arus listrik pada kumparan sesuai dengan anak panah pada gambar tersebut, sehingga mampu mendorong jarum galvanometer bergerak ke arah kiri. Artinya saat ini juga ada arus induksi yang disebabkan akibat perubahan fluks magnetik tersebut. Dapat kita simpulkan dari keadaan 1, kemudian keadaan 2, dan keadaan 3, bahwa ketika magnet batang didekatkan kepada kumparan, maka muncul arus induksi yang ditunjukkan pada galvanometer, dia akan bergerak ke arah kanan. Dan kemudian pada saat diam, kumparan pun tidak ada arus, sehingga galvanometer adalah posisinya 0. Dan ketika magnet batang dikeluarkan, muncul lagi arus induksi yang ditunjukkan pada galvanometer, sehingga jarum galvanometer bergerak ke kiri. Nah, artinya kalau kita misalkan kita gerakan masuk dan keluar berulang-ulang, maka akan nampak pada jarum galvanometer bergerak ke kanan dan ke kiri. Itulah merupakan prinsip dasar bagaimana terjadinya arus bolak-balik. Nah, seberapa besar dari besarnya arus tersebut tentunya dapat kita cari menurunkan, yaitu KGL induksi yang diakibatkan akibat perubahan fluks magnetik tersebut. Secara matematis, bahwa besarnya KGL induksi yang dihasilkan akibat adanya perubahan fluks magnetik dapat dituliskan dengan persamaan bahwa E atau epsilon sama dengan negatif N dikali delta P per delta T. Dalam hal ini, epsilon atau E adalah tegangan induksi dalam volt, N adalah jumlah putaran atau lilitan dari kumparan, delta P adalah perubahan fluks magnetik, dan delta T adalah perubahan waktu. Dapat disimpulkan bahwa hukum Faraday menyatakan gaya gerak listrik terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan
negatif rate perubahan flux magnetik terhadap waktu di dalam rangkaian tersebut. Temanku sekalian, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dalam bahasan berikutnya. Tapi silahkan Ananda untuk menyimak contoh soalnya dan selamat mencoba soal-soal latihannya. Semoga sukses. Terima kasih.